إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الحاضرين, kaum muslimin yang saya hormati, dan juga terkhusus bagi jajaran pemerintahan yang kami hormati, dan umumnya pada seluruh kaum muslimin al-hadirin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan taufik untuk kita bisa bertemu di tempat yang mulia, di Masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji sedikit dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Islam, yaitu perkara wajibnya kita kaum muslimin untuk menimba ilmu dari para ulama. Wajibnya kita kaum muslimin untuk selalu berkait dengan mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tentunya sebelum kita masuk dalam inti pembahasan, kita bahas sedikit tentang masalah siapa yang dimaksud dengan para ulama. Baru kemudian dilanjutkan tentang keutamaan para ulama, dan kemudian dilanjutkan dengan wajibnya, kemestian kita untuk bertanya kepada mereka para ulama. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan, "Idza qasada ahlu mahallah lil istifta' amma nazala bihi fa'alaihi an yas'al man yathiq bidinihi." Diawali dari ucapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah melalui nukilan Syekh Ahmad bin Umar Bazmul dalam buku beliau tentang tafsir ucapan Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Kata beliau, kata Al-Khatib rahimahullah, jika penduduk satu negeri ingin berfatwa, memutuskan satu keputusan dalam apa yang terjadi di negerinya, fa'alaihi an yas'al, atasnya untuk bertanya kepada siapa yang yathiq bidinihi, kepada orang yang terpercaya agamanya, wa yaskun ila amanatihi,
dan kita tentram dengan amanahnya. Ada sifat pertama, dia adalah seorang yang memang beragama dengan baik pada dirinya. Dan biasanya para ulama kalau bicara tentang din itu dalam bentuk amalan. Kalau ilm dalam bentuk teori. Maka kalau dikatakan bagus ilmuhu wa dinuh, maka maknanya secara teori dan praktek dia adalah seorang yang alim. Alim ilmunya dan juga bagus agamanya. Yang kedua, terpercaya amanahnya. Yani an ilmihim wa anfalihim. Dan orang-orang yang seperti itu yang kita tanyakan bagaimana sikap kita dengan kejadian ini. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah melalui kitab yang sama menyatakan innamal ulama'ul athar, yang namanya para ahli hadis yang mengerti riwayat-riwayat hadis, yang mengetahui sanad-sanadnya mana yang sahih mana yang dhaif, mengetahui makna-maknanya, matan-matannya, alim bil athar sanadan wa matanan, alim ilmu tentang hadis secara riwayatnya dan juga dirayahnya. Juga kata Ibn Abdul Barr menyatakan ahli al-athar wa tafaqquh fi, dan juga ahli fiqh, wa yatafadaluna bil ittifaq wa bil itqan wal mayz wal fahm, dan mereka berbeda-beda keadaannya. Ahlul hadis, ahlul ilmi, ahlul fiqh, berbeda-beda keadaan mereka dalam sisi pemahamannya, dalam sisi itqannya, ketelitiannya. Maka hendaklah kita mengambil dari mereka, dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahla dzikr, yakni para ulama, kalau kalian tidak mengerti. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan oleh penulis, oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul, bahwa orang-orang yang berbicara ilmu itu bermacam-macam. Jangan dianggap setiap orang yang berbicara ilmu berarti dia alim. Belum tentu. Tidak mesti seorang yang berbicara tentang agama berarti dia alim. Faminhum tabaqatul ulama al-mujtahidin. Di antara mereka yang berbicara ilmu ada jajaran para ulama ahlul ijtihad, yang alim dan pantas untuk berijtihad dengan ijtihad mutlak. Ahlan lidzalik, pantas untuk berijtihad. Wa hum ahlul fatwa. Merekalah yang pantas memberikan fatwa. Dan merekalah yang pantas untuk diminta fatwanya. Golongan kedua, ada tabaqah al-ulama al-mujtahidin, tetapi ijtihad dan juz'iyah. Ada para ulama yang beristihad juga, tetapi bukan ijtihad dan mutlaqan, tetapi ijtihad yang juz'i. Dia ahli dalam bidang masalah ini saja. Yang lainnya tidak seperti itu. Ini juz'i. Ada yang seperti itu. Ada yang ahli di bidang ini, ada yang ahli di bidang itu, ada yang ahli di bidang lainnya. Yang di bawahnya lagi, ada orang yang berbicara ilmu, ternyata mereka adalah jajaran para tullabul ilmi. Membikin kajian-kajian, membikin tabligh akbar, Masya Allah. Ternyata dia tullabul ilmi. Yani para pencari ilmu tingkatannya. Bukan alim, bukan ulama. Yani mereka tidak pantas untuk beristihad. Walam yablugh darajatal ulama, dan belum mencapai derajat para ulama. Maka mereka menyampaikan para tullabul ilmi tadi di majelis-majelisnya dari para ulama. Sehingga kalau diminta fatwa bukan kepada mereka. Tanyakan kepada para ulama melalui mereka. Para tullabul ilmi tadi, bagaimana ini, bagaimana itu, maka mereka para tullabul ilmi ahli sunnah tadi akan bertanya kepada para ulama. Ya syekh, ya sadatul ulama, di negeri kami bertanya mereka masalah ini. Ketika sampai dia mendapatkan fatwa, dia akan sampaikan.
Jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa qala syekh rahimahullah, qala ulama, berkata para ulama dan seterusnya. Tingkatan di bawahnya lagi. Ada orang-orang yang berbicara ilmu, tabaqah yang ternyata tabaqatul awam, orang-orang awam sesungguhnya. Bukan tullabul ilmi, apalagi ulama. Alladzina ta'allamu syai'an yasiran minal ilmi, yang dia mendapatkan sedikit dari ilmu kemudian disampaikan dalam khutbah Jumat. Nah, memang perlu disampaikan walaupun sedikit. Sampaikan walaupun satu ayat. Tetapi kita kenali bahwa ini bukan ulama, bahkan bukan pula tullabul ilmi yang merupakan duta-duta ulama. Tetapi kata Syekh Ahmad Bazmul bahwa orang ini adalah awam, hanya saja dia mendapatkan sedikit dari ilmu, apakah membaca buku-buku khutbah, apakah membaca dari literatur para ulama tentang khutbah Jumatnya kemudian disampaikan. Maka kita kenali mereka memberikan faedah, tetapi bukan tempat istifta, bukan tempat dimintai fatwa. Wa minhum tabaqah, dan yang paling bawahnya ada jajaran orang-orang yang berbicara ilmu yang ternyata enggak pantas kita untuk mengambil ilmu dari mereka, yaitu tabaqah la yu'khad minhal ilmu abadan. Satu jajaran, satu kelas yang mereka bicara ilmu agama, tapi mereka enggak pantas untuk diambil ilmunya. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang yang menyimpang sesat. Apakah dari kalangan Syiah Rafidah, apakah dari kalangan Khawarij, para teroris, apakah dari kalangan mereka yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, menafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya, menyelisihi para ulama, menyelisihi salaf, menyelisihi para sahabat, maka mereka la yu'khad anhumul ilm, tidak diambil dari mereka ilmu. Berarti tidak mesti orang yang berbicara agama berarti alim. Tidak mesti orang yang berbicara agama berarti dia ulama. Bahkan kadang ada yang dalam khutbah bagus, berapi-api dan hebat, semua terkagum-kagum dan betul-betul hadirin terbawa. Ternyata orang ini adalah seorang khawarij yang menyesatkan umat, mengajak untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan tertipu dengan gaya bahasanya, jangan tertipu dengan retorikanya, tetapi kita lihat apa yang disampaikannya, apakah bersumber dari Quran wa Sunnah dengan bimbingan para ulama atau dari hawa nafsu. Imam Syafi'i, Al-Syeikh Al-Alim Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah menyatakan la yahillu li ahadin, enggak pantas bagi seorang pun yufti fi dinillah, enggak pantas seorang pun untuk berfatwa dalam masalah agama Allah kecuali rajulan aliman arifan bi kitabillah, kecuali orang yang alim, orang yang kenal kitab Allah Al-Quran, kenal mana yang nasikh, mana yang mansukh, kenal mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat, kenal mana makna-maknanya dan makna tafsir-tafsirnya, kapan diturunkannya dan apa sebab turunnya, mengenali asbabun nuzulnya, dan juga mengetahui apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, dan kenal pula apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat ini dan apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat itu. Belum selesai sampai di sini ucapan beliau. Itu baru Al-Quran. Thumma yakunu ba'da dzalika basiran bihadits. Kemudian setelah itu dia alim dengan hadis, mengerti hadis-hadis Rasulullah SAW, mengerti pula mana yang sahih, mana yang dhaif, mengerti mana yang nasikh, mana yang mansukh, mengenali hadis tadi seperti mengenali Quran tadi. Apa sebab diucapkannya oleh Nabi? Kenapa Nabi menyatakan begitu? Apa asbabul wurudnya? Dan juga setelah itu mesti alim bil lughah, ahli dalam bidang bahasa Arab, mengerti nahunya, mengerti sarafnya, mengerti kaitan-kaitannya, tata bahasanya, gaya bahasanya, mengenali betul. Wa basiran bisy'ir, dan juga alim
dengan syair-syair dan adab-adab sastra Arab. Bukan berarti menganggap Quran itu syair, tidak. Tetapi kalau dia alim di syair, alim tentang syair-syair Arab dan tahu adab-adab, adab yang bermakna sastra, bukan adab yang bermakna akhlak. Adab, maka dia akan kenal betapa tingginya bahasa Al-Quran dan bagaimana gaya bahasa Al-Quran. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW yang sangat fasih dengan bahasa Arab. Wa ma yahtaju ilaihi lil ilmi wal Quran, dan juga mengetahui segala macam yang membantu untuk memahami ilmu dan Quran, yakni ilmu-ilmu alatnya. Wa yastamil ma hadzal insaf wa qillatul kalam. Sudah sekian ilmunya, masih ditambah lagi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan diiringi al-insaf, sifat bijak. Wa qillatul kalam, dan sedikit ngomong. Enggak banyak cakap, enggak banyak bicara. Sedikit tapi ilmu. Ini baru pantas untuk berfatwa, dan ini yang disebut ulama. Ini disebut ulama. Wa yakunu ba'da hadza musyrifan 'ala ikhtilafi ahli al-amsar. Masih ditambah lagi oleh Imam Syafi'i, setelah itu mesti pula dia kenal bagaimana perselisihan para ulama di seluruh negeri-negeri. Tahu apa pendapatnya fulan, tahu pada pendapatnya fulan, bagaimana madhab Hanafi, bagaimana madhabnya Maliki, bagaimana madhabnya yang ini dan yang itu. Mengenali madhab-madhab para ulama dan tahu. Wa yakunu lahu qarihah ba'da hadza. Fa'idha kana hadha hakadha falahu an yatakallam. Kalau orang itu sudah seperti ini, maka pantas baginya untuk berbicara. Pantas baginya untuk berbicara wa yufti fil halal wal haram. Pantas untuk berfatwa terhadap perkara-perkara apakah ini halal atau haram. Apakah boleh atau tidak boleh. Wa idza lam yakun hakadha, tetapi kalau belum keadaannya seperti ini, falahu yatakallam fil ilmi wala yufti. Kalau di bawahnya, maka silahkan dia berbicara tentang ilmu, tapi jangan berfatwa. Fatwa lebih berat. Fatwa, apalagi fatwa yang berkaitan dengan al-balwa. Ya'umul balwa, atau berkait dengan umat yang besar. Seperti masalah penguasa. Apakah sudah halal darahnya dan layak untuk diperangi? Ini perkara yang ta'amul balwa. Perkara yang mencakup seluruh masyarakat sekian banyak. Berapa ratus juta manusia akan terlibat dengan fatwa itu. Sehingga jangan sembarangan perkara yang seperti ini. Tanyakan kepada ahlinya. Kita hanya tullabul ilm. Kita hanya para pencari ilmu. Duta-duta yang menyampaikan dari para ulama. Maka kita tidak berfatwa sendiri dengan hawa nafsu, tidak berfatwa sendiri dengan ijtihad kita. Kita tidak pantas untuk berjihad. Belum punya ilmu yang seperti mereka para ulama. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Lihat ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa khudhil halal wal haram minal masyhurin. Ambillah perkara halal dan haram dari para ulama yang masyhur, yang dikenal. Fil ilmi. Dikenal keilmuannya. Dikenal dalam masalah ilmu. Kalau dikenal dalam masalah lain, bukan itu yang dimaksud. Karena beliau menyatakan, khulu, ambillah al-halal wal haram dari mereka-mereka yang masyhurin. Tidak titik sampai di situ. Masyhurin fil ilm. Yang dikenal dalam ilmu. Yang dikenal ilmunya masyhur tentang bagaimana alimnya dia. Wa ma siwa dzalika fa minal masyikhah. Adapun yang lainnya hanya pengajar, bukan ahli fatwa. Imam Malik rahimahullah pernah menceritakan satu kisah. Bahwa seseorang menghabarkan kepadaku, kata beliau, ketika dia masuk ke tempatnya Rabi'ah rahimahullah, didapati beliau sedang menangis. Menangis dengan suara yang terdengar. Sampai orang tadi menceritakan kepada Imam Malik, sungguh aku bertanya kepadanya, ada khalat alaika musibah? Apakah engkau terkena musibah? Qala la,
Tidak. Aku tidak sedang tertimpa musibah. Walakin istuftiya ma la ilma lahu. Tetapi aku sedih karena dimintai fatwa orang-orang yang tidak pantas untuk berfatwa. Wa dhahara fil islami amrun azim. Dimintai fatwa orang-orang yang tidak pantas berfatwa. Apa akibatnya? Dhahara fil Islam amrun azim. Akhirnya muncul dalam Islam perkara besar. Perkara yang mengerikan. Maka sedih seorang ulama. Sedih seorang alim melihat masyarakat bertanya kepada penceramah-penceramah awam. Yang dia hanya mencontek dari sini dan dari situ. Dia anggap sebagai ulama berfatwa. Bagaimana pendapatmu? Berikan fatwa kepada kami. Halal darahnya. Perangi saja. Innalillah hada amrun azim. Perkara besar. Perkara yang mengerikan. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Maka Imam Malik menceritakan seperti ini untuk menunjukkan bahwa diminta fatwanya orang-orang yang tidak pantas berfatwa itu musibah yang a'zam, lebih daripada musibah-musibah yang menimpa diri kita, menimpa badan kita atau menimpa keluarga kita. Musibah yang menimpa diri kita sakit parah, ujung-ujungnya mati, selesai. Demikian pula yang menimpa keluarga kita. Tetapi kalau musibah masyarakat meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dimintai fatwa, maka itu musibah yang korbannya ummah. Korbannya adalah umat yang besar. Kaum muslimin yang sekian banyak. Berjuta-juta kaum muslimin menjadi korban. Dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Dengan fatwa-fatwa yang menyimpang. Yang mengorbankan mereka menjadi sesat. Taib, kalau yang tadi musibah-musibah pada badan tadi, setelah mati, selesai. Nggak ada kaitannya dengan akhirat. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Di akhirat mendapatkan ampunan karena ternyata dia sabar dalam musibahnya. Tetapi kalau musibah, fatwa-fatwa batil, fatwa-fatwa menyesatkan, maka sungguh korbannya akan terus-menerus terasa sampai matinya. Setelah mati masih mendapatkan musibah berikutnya. Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu menjalani jalan ini? Oh, karena fatwanya si fulan. Si fulan menyatakan, aku hanya berbicara. Kenapa kalian turut pada aku? Aku bukan alim. Di waktu nanti, di masa nanti, ketika tabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adab. Yaitu ketika nanti mereka yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya. Yang diikuti berlepas diri dari mereka-mereka yang mengikutinya ketika mereka melihat adab. Tidak berhenti ketika mati, tapi berlanjut terus sampai setelah mati. Kaum muslimin yang saya hormati. Masih ada ucapan para ulama. Berkata Abu Usama rahimahullah, "Idza wajadtum rajulan ma'rufan بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه." Kalau kalian lihat seseorang yang semangat belajar, semangat mencari ilmu, dan semangat hadir di majlis-majlis ilmu para ulama, faktubu anhu, maka silakan catat ilmu dari dia. Ini ziyadah, tambahan dari sifat yang tadi. Artinya setelah sifat yang digambarkan oleh Imam Syafi'i demikian lengkapnya, alim bil Quran dengan segala macam yang berkait dengannya, alim bil hadis dengan segala macam yang berkait dengannya, alim bil ilmu alat dengan ilmu alat-alatnya, bahasa Arabnya, plus tetap mencari ilmu. Kalau kemudian dia merasa cukup, saya sudah alim, saya tidak perlu belajar lagi, saat itu dia menjadi paling bodohnya manusia. Maka kata Abu Usama, lihat, kalau kalian dapati orang itu semangat mencari ilmu, semangat hadir di majlis-majlis para ulama, maka ketahuilah bahwa dialah yang pantas engkau mencatat ilmu daripadanya. Sehingga kita tenteram karena orang ini ilmunya dari mereka para ulama yang masyhurin, yang dikenal. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ulama alladhina yuqtada bihim
hum ahlul ilmi billah alladzina tafaqahu fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tahallau bil ilmi nafi' wa kadzalika yatahallawna bil amali salih. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, bahwa ulama yang kita pantas mengikuti mereka, mengambil teladan dari mereka, adalah para ulama yang memiliki ilmu tentang Allah dan bertafaqquh, mempelajari kitab Allah dan mempelajari sunnah Rasulullah, dan menghiasi dirinya dengan ilmu nafi', menghiasi dirinya dengan ilmu nafi'. Ilmu nafi' adalah ilmu yang berbuah dalam bentuk amal, itu ilmu nafi'. Kalau tidak berbuah dalam bentuk amal, itu bukan ilmu yang nafi', ilmu yang ghairu nafi'. Ikhwan fillah azza kaum muslimin sahabat, sebagai catatan bahwa ilmu nafi' dikatakan nafi' dari dua sisi. Dari zatnya dan dari orangnya. Dikatakan nafi' dari zatnya kalau bersumber dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, maka ilmunya ilmu nafi'. Tetapi dilihat pula dari sisi lainnya, sisi orangnya, apakah dia memanfaatkan ilmu itu pada dirinya, apakah dia mengamalkannya pada dirinya menjadi bentuk praktek, maka itu nafi'. Kalau tidak diamalkan dalam bentuk praktek berarti tidak nafi' buat dia, padahal zatnya nafi'. Maka kalau dua sisi ini benar-benar ada, maka ilmu tadi ilmu nafi', ilmunya bersumber dari sumber yang benar, plus dia mengerjakannya. Tetapi kalau hilang salah satunya tidak dikatakan nafi'. Orang ini mendapatkan ilmu diamalkan. Oh, nafi'. Sebentar. Ilmunya dari mana? Ternyata dari ara ar-rijal. Ternyata dari pendapat-pendapat manusia, bukan bersumber dari Quran wa sunnah wala salaful ummah. Percuma, walaupun diamalkan. Itu bukan ilmu nafi'. Sebaliknya, kalau dia mempelajarinya dari sumber yang benar, dari Quran wa sunnah, dari pemahaman para salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi dia tidak mengamalkan pada dirinya, hanya sebatas teori, tidak dipraktekkan pada dirinya, pada akhlaknya, pada akidahnya, pada muamalahnya, maka berarti ilmunya bagi dia tidak nafi'. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa seorang ulama adalah yang alim billah, kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan af'alnya, dan juga mempelajari kitab Allah wa sunnatul rasul, dan menghiasi dirinya dengan ilmu nafi' wal amal salih, menghiasi dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan sebagai dalil bahwa ilmu harus bersumber dari Nabi SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan derajatnya sahih li ghairihi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Bazmul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta benda emas dan perak, tetapi warathu ilman. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihadhin wafir. Siapa yang mengambilnya, dia mengambil bagian yang besar. Masya Allah. Warisan para nabi yang tidak habis, diambil oleh seluruh manusia. Ini bedanya dengan warisan harta. Warisan harta akan habis, akan berebut mereka, akan kurang dibagi untuk seluruh umat. Tetapi warisan para anbiya cukup diambil oleh seluruh manusia. Silakan, tidak akan habis. Maka siapa yang mengambil ilmu dari Nabi dengan lengkap, dengan lebih banyak, maka dia lebih alim. Berarti siapa ulama yang dimaksud dalam hadis ini? Oh, pewaris para Nabi. Yang mengambil warisan dari Nabi, yang mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, mengomentari hadis tadi, mensyarah, menerangkan, menta'liq,
Wa fil hadits bayanun wadih. Kata Ibn Hibban, dalam hadis ini ada keterangan yang sangat jelas. Annal ulama alladzina lahumul fadl alladzi dzakarnahum humul ladzina ya'lamuna ilman nabi. Dalam hadis ini ada keterangan yang jelas bahwa para ulama yang memiliki keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan adalah mereka-mereka yang mengetahui ilmu Nabi, yang alim terhadap ilmu yang diwarisi dari Nabi, duna ghairihi, bukan yang lain. Akan berbicara, menyampaikan kuliah hari ini, kuliah subuh atau kuliah tarawih atau kuliah apa lagi, profesor, doktor, alim. Sebentar, bidang apa dia jadi profesor, doktor? Bidang apa? Bidang masalah kedokteran, masalah perkara umum. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ulama tentunya yang alim bi ilmin Nabi, yang alim dengan ilmu Nabi, ilmu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari awalnya sampai akhirnya. Dan itulah ajaran Islam. Maka dikatakan oleh Ibn Hibban rahimahullah, duna ghairihi min sairil ulum, bukan ilmu-ilmu lain selain ilmu sunnah. Ala tarahu yaqul al ulama warasatul anbiya, bukankah kalian lihat bagaimana Nabi bersabda bahwa ulama adalah pewaris para nabi, yang mewarisi ilmu dari Nabi? Maka berarti yang disebut ulama, hakikatul ulama adalah mereka yang alim bin Nabi wa bisunnati. Kenal hadis, kenal riwayat, tahu ajaran Nabi secara lengkap dengan rincian yang dibahas oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang sudah kita baca tadi. Tetapi khana bin a'azakumullah, yang merusak, yang membuat kacau adalah mereka para tukang dongeng. Sebagaimana dikatakan oleh Ayyub rahimahullah. Qala Ayyub as-Sakhtiyani, ma amata al-ilm illa al-qussas. Ma amata al-ilm illa al-qussas. Tidaklah mematikan ilmu kecuali mereka para tukang cerita, para tukang dongeng. Innar rajul la yajlis ila al-qas burhatan min ad-dahr fala yata'allaq minhu syai'. Seorang duduk mendengarkan mereka para tukang cerita, para tukang dongeng, sekian lama dari zaman, enggak mendapatkan apa-apa. Tetapi innahu la yajlis. Tetapi kata Ayyub rahimahullah, kalau dia duduk di depan seorang alim sa'atan, sebentar saja, sesaat saja, fama yaqumu hatta yufidu minhu ilman, enggak akan berdiri dia kecuali dia akan mendapatkan ilmu daripadanya. Qala Allah atau qala Rasul, atau kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang merupakan ilmu dari para salafus saleh. Masya Allah. Kalau duduk dengan para ulama sesaat saja dapat ilmu, pulang punya oleh-oleh. Adapun ketika dia duduknya di depan para tukang dongeng, tukang cerita, walaupun sekian lama, dia tidak mendapatkan apapun. Karena yang disampaikan bukan ilmu. Yang disampaikan dongeng, kuntu dan kuntu. Dulu saya. Apa hukumnya ini? Oh itu, saya saja sama istri saya enggak apa-apa yang demikian. Loh, ini apa? Kok dongeng? Karena bin a'azakumullah kaum muslimin sarmati. Jazakallahu khair. Disampaikan masalah ini dengan dongeng, masalah itu dengan dongeng, masalah segala macam masalah dengan dongeng, dengan cerita yang mereka sebut sebagai analogi, yang mereka sebut sebagai permisalan, atau mereka sebut sebagai ibrah dan sebagainya. Kalau riwayat para salaf, para sahabat, insyaAllah yufid, memberikan faedah. Tetapi kalau dongeng kosong, cerita kucing, cerita sumur, itu bukan ilmu dan bisa dibantah, bisa didebat. Coba lihat kucing.
Kalau dia makan barang halal, dia akan tenang makannya. Tapi kalau dia makan yang haram, ketika kamu datang, dia ketakutan, dia lari. Jadi, yang namanya halal haram cukup dari hati kita selesai. Ada ilmu? Apakah ini ilmu? Filsafat kucing. Sering kita sampaikan yang demikian. Yang satu lagi filsafat sumur. Dongeng lagi. Coba. Kalau ada seorang kehausan di tengah padang pasir. Sumurnya jauh. Bagaimana orang yang haus tadi bisa mendekati sumur? Mati dia kehausan. Tetapi kita awan yang berkeliling beredar. Mana yang kehausan kita kasih air. Maksudnya apa? Nyindir para ulama. Para ulama hanya duduk tempatnya. Yang satu hanya duduk di Yaman terus. Yang satu duduk di Saudi terus. Yang satu duduk di Mesir terus. Bagaimana orang yang kehausan akan mendapatkan air? Padahal sudah kita lihat bahwa perkara-perkara seperti ini gampang dibantah. Dan gampang dibikin oleh mereka dengan perkara-perkara lain. Maka itu bukan ilmu sama sekali. Bahkan termasuk cerita yang ramai diceritakan berkali-kali. Diperbanyak, diputar, direkam, diperbanyak, diputar, direkam, diperbanyak terus. Dari dulu sampai kemarin masih ada. Yaitu cerita seorang yang taubat. Cerita kisah tentang orang taubat. Kalau kita mendengar, nangis. Saya mendengar nangis. Ternyata orangnya ditanya oleh syekh, beberapa ulama. Saya tanyakan langsung. Kisah itu apa betul? Oh enggak, aku berbohong untuk mereka supaya mereka sadar. Berbohong. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini agama, enggak bisa dimulai dengan bohong, enggak bisa diajarkan dengan bohong. Demikian pula seluruh film-film, seluruh sandiwara itu bukan cara-cara untuk mengajarkan ilmu. Itu termasuk qusas, tukang dongeng yang merusak ilmu. Berkata Abu Hayyan At-Taimi rahimahullah, yang namanya ulama itu 3 jenis. Jenis pertama alimun billah wa bi amrillah. Jenis kedua alimun billah wa laysa bi'alimin bi amrillah. Wa jenis ketiga alimun bi amrillah wa laysa bi'alimin billah. 3 jenis ulama. Yang satu alim berilmu tentang Allah dan berilmu pula tentang urusan atau syariat Allah. Yang kedua, berilmu tentang Allah, kenal Allah, tetapi dia tidak kenal syariat Allah. Yang ketiga, sebaliknya, kenal syariat Allah, alim bi syariatihi, tetapi enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya disebutkan oleh Abu Hayyan rahimahullah? Kata beliau rahimahullah, adapun orang yang kenal Allah dan kenal syariat Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Karena kenal Allah, memiliki rasa takut pada Allah, rasa cinta pada Allah, rasa harap pada Allah. Dan alim pula tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya, syariatnya, agamanya, hududihi wa faraidihi, batas-batasnya, garis-garisnya, kewajiban-kewajibannya, dia kenal semuanya. Maka inilah ulama yang sebenar-benarnya. Tetapi ada jenis kedua, yang alim billah, mengenali Allah sehingga punya rasa takut, mengenali Allah sehingga punya rasa cinta, tetapi sayang tidak kenal syariat Allah. Apa jadinya? Kalau dia takut pada Allah, memiliki rasa cinta pada Allah, tetapi nggak kenal syariat Allah, sehingga dia berupaya untuk membuat Allah ridha, berupaya untuk beribadah kepadanya dengan salah, dengan bid'ah, dengan muhdatsah, dengan perkara-perkara yang syarrul umur. Nabi sebutkan dengan syarrul umur, sejelek-jelek perkara, itu perkara muhdats. Kasihan. Kalau kenal Allah sehingga punya rasa takut pada Allah, punya rasa cinta pada Allah, tetapi nggak kenal syariatnya, menyimpang, dia sesat. Sebaliknya kalau dia dalam keadaan kenal syariat Allah, lengkap, tahu yang halal, tahu yang haram, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tahu syariat dari awal sampai akhirnya, dari bab taharah sampai bab jihad, dia tahu semuanya.
tetapi nggak kenal Allah. Apa yang terjadi? Kalau orang kenal syariat, tapi nggak kenal Allah, tidak punya rasa takut pada Allah, nggak punya rasa cinta pada Allah. Wallah, demi Allah, yang terjadi adalah yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dia akan menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Dia akan jual fatwa dengan keahliannya, alim bisyariah, tapi nggak takut pada Allah. Berani merubah, berani mengganti, berani menambahi, berani dia mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dan dia menulis buku khusus yang namanya Al-Hiyal. Bukunya namanya Al-Hiyal. Dari kalangan Ahnaf dulu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, buku yang seperti ini layak dibakar, jangan dibaca, jangan diberikan orang lain, jangan dibuang khawatir dibaca orang lain. Bakar, buh. Apa itu isinya Al-Hiyal? Al-Hiyal itu cara-cara menghindari hukum Allah. Kalau ini wajib, bagaimana supaya tidak wajib? Ada di situ. Kalau kamu terkena zakat, bagaimana supaya tidak terkena zakat? Ini caranya. Kalau kamu sudah talak 3, talak bain, nggak bisa balik pada istrimu, bagaimana cara supaya bisa balik? Diajarkan hilah. Jamaknya hiyal. Na'udzubillah. Kok beraninya dia membikin satu kitab yang menentang Allah? Bagaimana caranya menentang zakat? Bagaimana cara menentang hukum ini? Bagaimana cara menentang hukum itu? Bagaimana mensiasati supaya nggak kena hukum ini? Bagaimana supaya tidak kena hukum itu? Dibukukan oleh mereka. Salah seorang dari kalangan Ahnaf sampai dimarahi murka para ulama dan mengatakan tentang buku ini dengan ucapan-ucapan keras. Kok bisa? Kok pandai dia mengotak-atiknya? Iya, dia alim bisyariah, tetapi sayang tidak alim billah, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, innamal ulama'u ahlul athar wa tafaqquh fi. Sudah nukil tadi di awal. Kata Ibn Abdul Barr, yang namanya ulama innama, hanya saja ahlul athar wa tafaqquh fi. Orang yang ahli di bidang athar, di bidang riwayat-riwayat hadis dari Nabi SAW, ini alim di sunnatin Nabi, dan dia mempelajarinya, mengamalkannya. Itu ulama. Kata Nawawi rahimahullah, wala yata'allam illa man takammalat ahliyatuhu. Kita jangan mempelajari ilmu kecuali dari orang yang sempurna pemahamannya, sempurna keahliannya, wa dhaharat diyanatuhu, dan tampak agamanya pada dirinya. Lihat, selalu dua, ilman wa amalan. Selalu dua sisi, ilman wa amalan. Yani ilmunya dan agamanya. Maka kata Nawawi, takammalat ahliyatuhu, sempurna keahliannya dalam bidang din, dan juga zaharat diyanatuhu, tampak agamanya pada dirinya, pada pakaiannya, pada tutur katanya, pada akhlaknya, pada ibadahnya, pada muamalahnya. Sehingga ketika ada seorang ulama datang ingin menemui seseorang, dia berkata, aku kalau mau mengambil ilmu, aku lihat bagaimana salatnya. Kalau bagus salatnya, aku duduk mengambil ilmu daripadanya. Tetapi kalau salatnya jelek, yang tidak nyunnah, tidak dengan cara-cara sunnah, maka aku tinggalkan dia dan aku berkata, huwa li ghairiha aswa. Itu orang ini, kalau salatnya aja begini, maka selain salat lebih jelek lagi. Kalau dilihat bagus salatnya, huwa li ghairiha ahsan. Kalau bagus salatnya dikatakan, maka orang ini akan bagus pada perkara lainnya. Pada perkara lain akan lebih bagus lagi. Dijadikan tolok ukur. Apakah dia salat ala sunnah atau ala bid'ah? Apakah dia beribadah dengan cara sunnah atau dengan cara bid'ah? Itu jadi ukuran. Kenapa? Karena memang yang namanya alim adalah ilman wa amalan. Sudah sering saya sampaikan bahwa anak kecil kalau ditanya secara teori, api itu panas enggak panas, api itu membakar enggak membakar, api itu bagaimana kalau diletakkan di kain ini, oh pasti akan terbakar, niscaya akan 100 semua nilainya. Tapi nyatanya ketika anak itu bermain api di atas kasurnya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Bodoh kamu. Saya tanya, bodoh dari sisi apa itu? Dari sisi teori atau pengamalan?
Bodoh kamu. Main api di atas sini. Jelas. Kalau teorinya, dia pintar kok. Tanyakan. Kalau ini apinya ke sini bagaimana? Terbakar nggak? Ya terbakar, Bi. Masya Allah, pandai. Tapi bodohnya kamu, kenapa bermain di sini? Artinya kenapa nggak diamalkan ilmumu itu? Maka mereka yang alim bid-din atau alim bil Quran wa sunnah tetapi tidak amil, maka ajhalul jahilin, sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Ustaz, apa enggak terlalu keras sebodoh-bodoh orang yang bodoh? Enggak. Ajhalul jahilin, sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Kalau ini bodoh wajar enggak tahu. Ini bodoh dalam keadaan tahu. Ajhal, lebih bodoh lagi. Kalau orang bodoh tidak tahu, dikasih tahu dia akan ikut. Tapi kalau dia sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan, ini sebodoh-bodoh manusia. Tahu di hadapan matanya, di pikirannya, di hatinya tahu bahwa itu hak. Yang ini batil. Yang hak ditinggalkan, yang batil dikerjakan. Haji. Wallah. Sudira min hadzal rajul, kalau keluar dari orang yang seperti ini, maka dosanya lebih besar daripada keluar kesalahan tadi dari orang yang tidak mengerti syariat. Ikhwan ibn a'azamullakum muslimin yang saya hormati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kitab kita ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Berarti ciri berikutnya dari para ulama memiliki khasyah. Walaupun kalimatnya berbeda-beda, tapi kesimpulan akhirnya sama. Khasyah ini berarti sama dengan yang tadi, yang dikatakan alim billah wa bi amrillah. Kenal Allah dan kenal syariat Allah. Kenal Allah membuat dia takut. Itulah khasyah. Maka innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah para ulama, yakni min ibadihi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kalau dia alim sealim-alimnya tetapi tidak takut pada Allah, dia bukan ulama. Karena tidak ngerti apa semestinya, apa yang harus dia lakukan. Kalau dia tahu ilmu tersebut, berarti dia bukan ulama, jahil. Kata Syekhul Islam, al-ma'na annahu la yakhshahu illa alim. Maknanya bahwa enggak akan takut kepada Allah kecuali orang yang alim. Faqad akhbar Allah anna kulla man khasyiya Allah fahuwa alim. Dan Allah mengkhabarkan di sini, siapa yang memiliki rasa takut pada Allah, maka dia orang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata pula dalam salah satu ayatnya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Amman huwa qanit, apakah orang yang berdiri tengah malam dalam sujud dan berdiri, ini ibadah pada Allah tengah malam, yahdharul akhirah, karena takut kepada hari akhir, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat dari Rabbnya. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang tidak seperti ini? Kemudian Allah katakan, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dinukilkan dalam kitab kita, dalam Salus Suyuf di bab keempat, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Intinya saja, syahidnya saja, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tetapi diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa mereka yang berilmu tadi Allah banggakan dengan kalimat tadi. Kenapa? Karena dia qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Karena dia berdiri di tengah malam, salat, ruku, sujud, ibadah, karena memiliki khaufun wa raja, karena memiliki rasa takut pada Allah dan rasa harap kepada Allah. Takut dari hari akhir dan yarju rahmat rabbih, mengharap rahmat Allah. Ini orang alim. Coba hafalan hadis.
Siapa yang hafal hadis ini? Hafal. Innallaha, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Kemudian menanyakan, man yad'uni fa astajibu lah, wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah, wa man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta ampun padaku akan aku ampuni, dan siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Hafal semua. Taib, lihat. Siapa yang kemudian tengah malam berdiri dan meminta? Karena dia cerdas. Ini berarti kesempatan saya untuk minta. Allah tawarkan, siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Maka orang yang membaca hadis ini kemudian diyakini dalam hati dengan iman, dia akan berdiri sepertiga malam terakhir, qa'iman sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Maka kata Allah, hal yastawi, apakah sama orang yang berilmu ini dengan orang-orang yang tidak berilmu? Satu contoh kecil saja, satu hadis itu saja. Berapa orang yang hafal dan berapa yang kemudian dia mengamalkannya, berdiri tengah malam dengan keyakinan Allah sekarang turun ke langit dunia. Saya berharap padanya, meratap kepadanya, meminta, menangis. Berapa? Sedikit, wa qalilun mahum, sedikit sekali. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu syariat dari Allah dan Rasulnya yang semuanya menuntut praktek. Karena yang namanya ilmu selalu yahtifu bil amal. Fa'in amila wa illa irtahal. Kata? Nah, hafal kan? Ucapan Ibn Dufal. Ilmu itu yahtifu bil amal. Setiap datang ilmu kepada kita selalu membisikkan, kerjakan. Kalau kita kerjakan, maka ilmu itu mapan bersama kita. Wa illa irtahal. Kalau kita tidak mengamalkannya, ilmu itu lari. Hilang lagi dari kita, lepas. Maka keutamaan para ulama adalah Allah banggakan dengan ayat ini. Berarti sudah berlanjut kepada yang kedua. Tadi siapa ulama? Kriterianya. Sekarang keutamaan para ulama. Dikatakan oleh Allah, hal yastawi, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Yani Allah banggakan tentu tidak akan sama mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang yang tidak berilmu. Nggak akan sama. Lihat bedanya. Karena mereka beramal, mereka mewujudkan dalam bentuk praktek, mereka betul-betul ilmunya nafi'. Tetapi kalau kenyataannya sama, yang hafal Sahih Bukhari dengan yang tidak hafal Sahih Bukhari, amalannya, muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya sama. Terus apa kamu disalahkan ayat ini? Ayat tidak mungkin salah, pasti benar. Berarti siapa yang salah? Dia hafal Quran, hafal hadis, alim dia. Tapi kok sama dengan si fulan yang jahil? Yang salah bukan ayatnya. Yang salah orang tadi bukan alim. Jahil. Ajhalal jahilin. Sebodoh-bodohnya orang yang bodoh adalah orang yang tahu ini benar tapi gak mau. Betapa banyak orang yang mau kebenaran tapi gak dapat. Berapa banyak? Sangat banyaknya mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan kebenaran tapi gak dapat. Tapi orang ini tahu kebenaran tapi gak mau. Astagfirullah. Maka beda. Orang-orang yang sesat dikatakan dhal oleh Allah. Tetapi orang yang ini dikatakan maghdubi alaihim. Dimurkahi oleh Allah. Oh ini salah paham, sesat, kasihan mereka. Tapi yang ini Allah murka kepadanya. Golongan orang-orang yang dimurkai. Golongan orang-orang yang Allah marah pada mereka. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Allah jengkel pada mereka, Allah marah pada mereka. Seperti Yahudi. Allah murka pada mereka, Allah laknat mereka, Allah persiapkan bagi mereka jahannam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mendudukan para ulama sebagai tempat bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan juga keutamaan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengikutkan setelah persaksian dirinya dan persaksian para malaikat, Allah ikutkan setelahnya persaksian para ulama.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dan juga para malaikat. Dan juga ulul ilmi qa'iman bil qist, tegak dengan keadilan, tegak dengan kebenaran. Subhanallah. Betapa mulianya mereka para ulama, diikutkan dengan persaksian Allah, kemudian persaksian malaikatnya, kemudian persaksian ulul ilmi, mereka-mereka yang berilmu. Fanzur hafizakallah kaifa 'azzama Allahu makan al-ulama. Lihatlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua. Bagaimana Allah mengagungkan kedudukan para ulama. Bagaimana Allah kaitkan persaksian mereka dengan persaksian para malaikatnya. Fahada yadullu ala 'idhami fadlil ulama. Ini menunjukkan betapa tingginya fadilah para ulama. Wanzur qablaha kaifa hasara Allah taala al-khasyah. Dan lihat pula pada ayat sebelumnya tadi, bagaimana Allah mengurung khasyah hanya milik para ulama, hanya ahlul ilmi yang memiliki khasyah. Wa dzalika li'annahum ya'lamun, wa dzalika li'annahum ya'lamuna 'arafu rabbahum bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena mereka bi'ilmihim, dengan ilmu mereka mengenali Rabb mereka, mengenali nama-nama Allah Rabb mereka, mengenali sifat-sifat Rabb mereka, mengenali amalan-amalan perbuatan Rabb mereka. Mimma adda bihim ila khasyatihi subhanah, yang menyebabkan dia akan memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wanzur aidan kaifa faddalallahu al-ulama, dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para ulama dan dibanggakan. Lihatlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini sungguh sangat tingginya keutamaan para ulama. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitan illa qalila. Kata Allah, jika datang kepada mereka satu perkara, apakah dari kejadian tentang keamanan atau kejadian tentang ketakutan, adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Tenang, aman, aman. Ternyata enggak aman, dibantai kaum muslimin. Dikatakan awas bahaya, hati-hati, hati-hati, mengerikan. Kaum muslimin susah, ternyata enggak ada apa-apa. Maka kata Allah, kenapa? Kalau datang berita keamanan, berita rasa takut, langsung disebarkan. Walau rudduhu ila Rasul. Kalau mereka tuh mau mengembalikannya kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum. Dan kepada mereka-mereka yang memiliki urusan ini. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka niscaya akan tahu. Mereka para ulama tadi akan tahu bagaimana beristinbat dan menyimpulkan kejadian-kejadian tersebut. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitan. Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila, kecuali sedikit sekali yang selamat dari kalian. Bismillah. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan satu bab, bahkan satu kitab, Kitabul Ilmi, dan memberikan judul bab Fadlul Ilmi wa qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat yang tadi sudah cukup menunjukkan bahwasanya kaum muslimin jangan sembarangan menyimpulkan dengan keadaan yang terjadi di negerinya. Jangan sembarangan mengatakan fatwa, berarti kita harus perang, atau berarti kita harus begini, berarti kita harus hijrah, berarti kita harus begini. Jangan sembarangan.
Rudduhu ila Rasul wa ila ulil amri. Kembalikan kepada Rasul dan kembalikan kepada para ulama. Tanya kepada hadis-hadis melalui para ulama, melalui alim yang sudah disebutkan kriterianya tadi. Makanya sengaja saya dulukan kriterianya supaya jangan sembarang orang dikatakan ulama. Bukan saya, bukan kita. Mereka para ulama yang alim, yang mujtahid. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka dengan itu, insyaallah akan selamat negeri ini, akan selamat negeri-negeri kaum muslimin, akan aman tentram karena mereka tidak lancang. Tetapi kalau mereka lancang, seringkali yang terjadi adalah justru pertumpahan darah yang banyak dengan hampir tidak ada faedah apa-apa buat kaum muslimin. Justru yang mengais keuntungan adalah orang-orang kafir. Gembira dengan terjadinya perang saudara sesama muslimin. Kata Imam Bukhari babul ilm, keutamaan ilmu. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian amalkan Allah Maha tahu. Lihat ayat ini. Juga sama mengangkat derajat para ulama. Mengangkat derajat mereka yang berilmu. Tentunya dengan yang sudah kita terangkan. Ilmu nafi'. Yaitu ilmu yang diamalkan. Ilmu nafi'. Yang sumbernya benar dan kemudian diamalkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Dibawakan dalam judul bab oleh Imam Bukhari. Yang maknanya dua ayat ini juga merupakan keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu dan para ulama. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahilah ilmu. Hampir tidak ada doa, ya Allah tambahilah aku, kecuali tambahi ilmu. Rabbi zidni ilma. Tambahi aku ilmu. Berarti ilmu adalah yang paling tingginya. Lebih tinggi dari segala macam kenikmatan-kenikmatan lain. Yang paling tinggi adalah ni'matul ilm. Maka kita katakan Rabbi zidni ilma. Dan disuruh oleh Allah. Wa qul, katakanlah Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahi aku ilmu. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya terhadap terjemah terhadap judul bab tadi, qauluhu Rabbi zidni ilman. Kata Ibn Hajar, wadihud dilala fi fadlil ilm. Ini sungguh sangat jelas tentang keutamaan ilmu. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi talabiz ziyad. Karena Allah enggak pernah menyuruh nabinya untuk menambah atau meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Illa minal ilm. Wal muradu bil ilmi. Catat ini. Yang dimaukan dengan ilmu, kata Ibn Hajar, adalah ilmu syar'i, ilmu syar'i. Berarti yang namanya ulama juga ulama syariah yang dimaksud. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajib 'alal mukallaf min amri dini, yaitu ilmu yang menerangkan atau yang mempelajari tentang apa yang wajib bagi seorang mukallaf untuk dia kerjakan. Ilmu yang mempelajari apa yang harus dikerjakan oleh seorang hamba dalam urusan agamanya. Itu yang dimaksud. Rabbi zidni ilma. Ya'ni min ibadatihi wa muamalatihi. Apakah ilmu dalam ibadah-ibadahnya ataupun ilmu dalam muamalah-muamalahnya dan lain-lainnya tentunya. Wal ilmu billah, dan juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajib lahu minal qiyam bi amrih, dan juga apa yang wajib baginya untuk kita tegakkan perintah-perintahnya dan kita sucikan dia dan kita agungkan dia dan kita sucikan anin naqais. Kita sucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan.
Wa madaru dzalika, dan ilmu itu beredar pada 3 poros. At-tafsir wal hadis wal fiqh. Tafsir wal hadis wal fiqh. Dan tafsirnya tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat, bukan tafsir bil ra'yi, bukan tafsir dengan ra'yi. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bab khusus beliau beri judul dengan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Lihat, tidak seperti pemahaman orang awam yang kalau dia diberi kenikmatan dunia, oh Allah baik sama saya. Belum tentu. Atau sebaliknya, siapa yang diberi kesengsaraan, fakir, miskin, gak punya apa-apa, kemudian menyatakan Allah gak sayang sama saya, Allah gak baik sama saya. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Gak bisa orang diukur dengan bagaimana mendapatkan kekayaan atau tidak. Kalau mendapatkan kekayaan berarti disayang oleh Allah. Kalau mendapatkan kemiskinan berarti dibenci oleh Allah. Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah, Khalilullah, kekasih Allah, dalam keadaan meninggal, gak meninggalkan apa-apa. Wafat, tidak meninggalkan apapun, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan baju besinya masih digadaikan, belum dibayar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah maknanya Allah benci? Jangan seperti apa yang Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin. Iya. Kalau diberi kebaikan surat Al-Fajr, akramahu wa na'amahu qala rabbi akraman. Kalau diberi kenikmatan, diberi kebaikan, orang itu berkata rabbi akraman. Tetapi sebaliknya, kalau dihalangi rezekinya, dikurangi, qala rabbi ahanan. Rabbku membenci aku, Rabbku menghinakan aku. Itu bukan ukuran. Orang diberi kekayaan mungkin dicintai, mungkin dimurkai. Orang diberi kemiskinan mungkin dicintai, mungkin dimurkai. Wallahu a'lam. Ada orang yang disiksa dengan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituangkan kekayaan sehingga dia sesat. Ada orang-orang kafir yang Allah tuangkan kekayaan. Istidraj. Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj kepada mereka supaya tambah sesat mereka. Ini berarti justru kekayaan jadi azab. Ada pula mereka Allah jadikan barakah kekayaannya. Allah berikan kenikmatan padanya sehingga ukurannya bukan itu. Kalau Allah kehendaki seorang dengan kebaikan, Allah akan kasih ilmu. Orang kalau dia dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki kebaikan, dikasih ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasim, sesungguhnya aku hanya pembagi. Wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Aku hanya membagikan. Ini ilmu. Siapa yang mau? Ada yang mau, ada yang enggak mau. Ada yang mengambil sedikit, ada yang mengambil banyak, ada yang bahkan ngambilnya hanya sekedar di ujungnya saja. Ya'budullaha ala harfin. Kalau ditimpa kebaikan, itma'anna bihi. Kalau ditimpa kejelekan, inqalaba ala wajhih. Khasirat dunya wal akhirah. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia yang beribadah pada Allah di ujungnya saja. Kata Nabi, Anda cuma membagi. Ana qasim. Adapun al-mu'ti, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberi oleh Allah? Orang yang dikehendaki dengannya kebaikan. Maka semangatlah untuk mencari ilmu. Semoga kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Karena kita tidak tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka kita berlomba-lomba mencari ilmu. Dan ketika kita mulai jauh dari ilmu, harus ada rasa takut. Jangan-jangan saya yang akan dikehendaki kejelekan oleh Allah karena jauhkan dari ilmu. Kembali semangat. Ini yang namanya ilmu membuahkan amal. Dan masih berlanjut dalam hadis ini ternyata. Hadis yang masyhur yang sering kita baca. La tazalu ta'ifatun min ummati
ala amrillahi la yadurruhum min khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dan akan tetap ada segolongan umatku yang tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum, tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datangnya perintah Allah. Fanzur barakallahu fikum. Lihatlah barakallahu fikum terhadap hadis ini yang dibacakan, yang dinukilkan oleh Bukhari dalam babnya. Hadis azim, hadis yang sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan al-khairiyah fil fiqh wal ilm. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan kebaikan yang akan Allah berikan dalam bentuk ilmu dan fiqh. Kemudian lihat juga kaifa waddaha Rasul, bagaimana Rasulullah SAW menerangkan annahum humatad din, bahwa merekalah penjaga-penjaga agama, pembela-pembela agama, hurras penjaga-penjaga agama. Wal munabidhuna anhu, yang membela dan mendukung agama ini ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin sarahmati. Dari mana diambilnya kalimat ini? Faedah ini bahwa orang yang akan dijadikan oleh Allah jadi yang baik atau diberi kebaikan adalah dengan diberi ilmu. Dan ternyata yang akan membela agama ini sampai hari kiamat adalah orang-orang ini, para ulama. Dari kalimat la tazalu ta'ifat min ummati zahirin 'alal haq, bahwa ini berkait dengan kalimat sebelumnya, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Kemudian Allah katakan, dan akan terus ada segolongan dari umatku yang begini dan begini. Berarti mereka lah yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Mereka lah yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah penjaga-penjaga agama, mereka lah Taifatul Mansurah. Jangan mengaku-ngaku sebagai Taifatul Mansurah kalau belum memiliki ciri ini. Jangan mengaku-ngaku sebagai Taifatul Mansurah kalau dia tidak memiliki semangat talabul ilmi, semangat cari ilmu, mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, duduk bersimpu di hadapan para ulama. Kalau belum seperti ini, jangan mengaku-ngaku Taifatul Mansurah. Fa taifah allati taqumu bid-din hum ahlul ilmi. Maka golongan yang menegakkan agama adalah mereka para ulama. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, qad jazima al-Bukhari, Imam Bukhari telah menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan mereka Taifatul Mansurah ahlul ilmi bil athar. Jazima itu menyatakan dengan tegas bahwa mereka Taifatul Mansurah adalah para ulama. Loh, berarti bukan kita? Bukan, mereka para ulama. Terus kita kemana? Tergantung. Apakah kita menjalin jalan mereka atau kita malah memusuhi mereka? Apakah kita menimba ilmu dari mereka, menerima nasihat dari mereka, menerima bimbingan dari mereka, atau kita malah menjadi musuh mereka? Tinggal lihat. Kalau bersama mereka, insya Allah Allah gabungkan dengan mereka dalam Taifatul Mansurah. Tetapi kalau tidak, apakah pantas dikatakan sebagai Taifatul Mansurah? Dan ini sebagai bantahan jelas, tegas kepada pendapat-pendapat mereka, pendapat-pendapat sururiyah, hizbiyah, yang menyatakan bahwa Taifatul Mansurah itu kalau ada jihadnya, ada perangnya. Jihadnya mereka khususkan lagi kalau ada perangnya. Adapun para ulama karena tidak perang, maka mereka bukan Taifatul Mansurah. Lihat tafsir Salman Audah, justru mengeluarkan para ulama dari Taifatul Mansurah. Sedangkan tafsir dari Imam Bukhari justru menyatakan bahwa mereka lah para ulama. Ajib kan? Pertentangannya 180 derajat. Kenapa demikian? Karena bukan ahli fatwa merasa dengan gelarnya doktor kun merasa alim. Kita baca dari tadi ciri-ciri para ulama dan kriteria para ulama. Apakah ada salah satu syaratnya kalau dapat gelar doktor? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran selalu para ulama ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Kalau pengamalannya nggak cocok dengan ilmunya, bukan ulama.
Kalau ilmunya bukan bersumber dari Quran dan Sunnah, bukan ulama. Kalau ilmunya dari Rakyat sendiri, bahwa yang namanya Thaifatul Mansurah, karena ada kata Mansur, Mansur itu kan ditolong. Berarti kalau ada perang, maka yang perang saja, seperti mujahidin di Afghanistan, itu Thaifatul Mansurah. Adapun para ulama karena tidak perang, maka mereka hanya firqatun najiyah. Kesalahannya dari berapa sisi? Sisi pertama, membedakan Thaifatul Mansurah dengan firqatun najiyah. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidah wasatiyah, kalian sudah hafal semuanya. Hadhihi akidah, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-mansurah ila qiyamis saah. Lihat, disatukan dalam beliau. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mansurah, artinya Thaifatul Mansurah juga. Ila qiyamis saah. Enggak dibedakan oleh para ulama, berarti dia mengada-adakan perkara baru, membedakan keduanya. Sisi kedua, mereka menyatakan perbedaannya adalah bahwa kalau mansurah, karena ada kata mansur ditolong, berarti perang katanya. Kesimpulan dari rakyunya. Kalau begitu, mereka saja yang berjihad, seperti mujahidin Afghanistan, itu Thaifatul Mansurah. Adapun para ulama karena tidak perang, itu hanya firqatun najiyah. Astagfirullah. Kesimpulannya bertolak belakang dengan kesimpulan para ulama. Yang kata Ibnu Hajar, jazima al-Bukhari bi anna al-murad bihim ahlul ilmi wal athar. Bukhari rahimahullah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mereka Thaifatul Mansurah adalah ahlul ilmi, para ulama, ahlul athar, para ahli hadis. Demikian pula dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah yang menyatakan illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau Thaifatul Mansurah bukan ahlul hadis, bukan para ulama ahli athar, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah, arada Ahmad ahlus sunnah. Yang dimaukan oleh Imam Ahmad adalah ahlus sunnah. Yani ahli hadis, ahlus sunnah. Ya'taqid madhhab ahli hadis, yaitu yang meyakini akidahnya para ahlul hadis. Kaum muslimin yang saya hormati. Beliau juga berkata, wa mafhumul hadis. Ibnu Hajar juga berkata, yang dipahami dari hadis tadi, anna man lam yatafaqqah fid din, bahwa mereka yang tidak mempelajari agama, tidak bertafaqquh, tidak menimba ilmu dari para ulama, tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, wa ma yattasil bihi minal furu', tidak mempelajari kaidah-kaidahnya, tidak mempelajari cabang-cabangnya, faqad hurimal khair, maka dia terhalang dari kebaikan. Di kesimpulan, kalau yang dikehendaki kebaikan diberi ilmu, berarti yang tidak diberi ilmu tidak diberi kebaikan. Jangan bangga dengan diberi kekayaan kalau tidak diberi ilmu. Jangan bangga dengan diberi kedudukan kalau tidak diberi ilmu. Jangan bangga kalau dia dijadikan sebagai ahli fatwa negeri Indonesia. Jangan bangga kalau tidak diberi ilmu. Karena beda. Ilmu dengan jabatan beda. Ilmu itu yang ada pada dirinya dan pada pengamalannya. Yang ada pada hatinya dan pada pengamalannya. Itu ilmu. Wa qad akhraja Abu Ya'la. Abu Ya'la mengeluarkan hadis dari Muawiyah min wajhin akhar, dari sisi lain tapi lemah riwayatnya. Wa zada fi akhirih, ada tambahan kalimat, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Siapa yang tidak terfaqih dengan agama, maka Allah tidak pedulikan. Tetapi ziyadahnya dhaifah, bahwa ziyadah ini adalah tambahan yang lemah riwayatnya. Tetapi al-ma'na adalah mafhum mukhalafah dari kalimat pertama. Kalimat pertama, siapa yang dikehendaki kebaikan akan diberi ilmu. Berarti sebaliknya apa? Siapa yang tidak diberi ilmu berarti tidak diberi kebaikan. Waman lam, siapa yang tidak tafaqquh fid din berarti lam yubalillahu bihi, berarti Allah tidak pedulikan dia. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar wal ma'na sahih, bahwa maknanya benar, terkandung dalam potongan yang pertama, wallahu taala a'lam. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, masih dalam kitab Bukhari, bab qaulun nabi, bab ucapan Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa hum ahlul ilmi. Bab tentang hadis Rasulullah SAW, akan selalu ada segolongan dari umatku zahirina 'alal haqq, yang tegak di atas kebenaran, wa hum ahlul ilmi, dan mereka adalah para ulama.
Saya heran. Apakah mereka para hizbiyun, sururiyun gak baca Sahih Bukhari? Baca judul babnya saja cukup. Bab qaulun Nabi la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin 'alal haqq wa hum ahlul ilmi, yaitu para ulama. Haddatsana, setelah itu Imam Bukhari menyebutkan sanadnya. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Ismail an Qais an al-Mughirah ibn Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'ala al-dhahirin hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun. Wa akhrajahu Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullah fil Hujjah بسنده إلى أحمد بن سينان أنه قال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الحديث قال هم أهل العلم أصحاب الآثار. Lihat dikatakan oleh Ahmad bin Sinan bahwa hadis ini yang menyatakan akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Siapa mereka? Hum ahlul ilmi ashabul athar. Baik, yang dimaksud siapa? Yang mana? Yang sudah wafat atau yang masih hidup? Berpikir sejenak. Kalau yang sudah wafat, akan dikatakan bukan kalimat la tazal, akan selalu ada. Akan dikatakan dulunya ada, kan begitu. Tapi hadis ini dikatakan la tazalu ta'ifatu min ummati, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, yaitu para ulama. Tidak bisa kita katakan pada kitab-kitab kita, ini para ulama. Saya juga belajar dari para ulama. Mereka para ulama, Masya Allah. Tetapi yang dimaksud adalah sepanjang masa akan selalu ada para ulama yang tegak di atas kebenaran, yang mereka pantas untuk berfatwa pada kejadian-kejadian yang ta'umul balwa, pada kejadian-kejadian besar di sebuah negeri. Mereka yang pantas untuk berfatwa dan mereka yang pantas untuk dimintai fatwa. Para ulama. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya, kata Bukhari rahimahullah, bab wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Wa ma amrun nabi biluzumil jamaah, dan apa perintah nabi untuk berpegang dengan jamaah. Wa hum ahlul ilmi. Bab lain yaitu bab tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Umat tengah-tengah maknanya umat yang paling adilnya, umat yang paling baiknya. Kalian jadikan umat terbaik. Dan perintah Nabi untuk berpegang dengan jamaah. Siapa al-jamaah? Hum ahlul ilmi. Mereka para ulama. Masya Allah. Berarti banyak sekali dalil-dalil yang mengharuskan kita untuk terus berhubungan dengan para ulama. Jangan enggan, jangan bosan, jangan malas. Dan jangan berkata, nahnu adrak, nahnu ahlu Makkah adrak bi syu'abiha. Jangan katakan seperti ucapan Yahya al-Hajuri. Jangan ucapkan seperti dia, orang-orang yang sejenis dia, orang-orang yang sombong. Nahnu ahlu Makkah adrak bi syu'abiha. Kami penduduk negeri ini lebih tahu tentang gang-gangnya. Syekh Robi di mana? Enggak tahu keadaan kita. Dan tidak mustahil ucapan itu muncul juga dari kita. Orang-orang yang mengaku ahli sunnah, orang-orang yang mengaku sebagai Thaifatul Mansurah, Salafi, kemudian ketika disampaikan ucapan para ulama, dia menjawab, tetapi kita di sini lebih ngerti tentang keadaan negeri kita. Itu sama. Sampai Syekh Rabi marah. Wallahi ana tahu sebelum dia lahir tentang bagaimana Yaman, bagaimana keadaan mereka. Adab-adab seperti itu bukan adab-adab talibul ilmi. Adab talibul ilmi mengakui kelemahan dirinya dan bertanya. Kalau kita duga Syekh tidak tahu keadaannya, kita ceritakan. Ya Syekh, di Indonesia begini kejadiannya begini dan begini. Terus terangkan sampai jelas. Selesai.
Apa susahnya? Ucapan seperti itu sama dengan ucapan hizbiyin, sururiyin, ikhwaniyin. Ketika diberi fatwa-fatwa para ulama, selalu jawabannya mereka nggak mengerti fiqhul waqi'. Mereka nggak ngerti apa yang terjadi di negeri kita. Mereka nggak tahu. Lihat Syekh Utsaimin, rahimahullah. Lihat Syekh. Di sebelahnya, di sebelah masjidnya, ada orang yang menjual majalah-majalah yang khali'ah. Majalah-majalah yang seperti itu, yang porno dan sebagainya. Dia tidak tahu. Wallah, saya saksinya tidak ada itu. Saya keliling tidak ada yang jual-jual seperti itu. Kadzab, mereka dusta. Tujuannya untuk menjadikan tokoh-tokoh mereka sebagai ulama dan menjatuhkan ulama yang sesungguhnya sebagai tokoh yang tidak perlu ditanya. Ini munculnya istilah fiqhul waqi'. Jangan sampai terulang dengan istilah baru ahlu Makkah atau bisyu'abiyah. Jangan diganti istilahnya saja, tujuannya sama. Bahwa kita lebih tahu. Apa sih tujuan mereka menyatakan kami mengerti fiqhul waqi', tokoh-tokoh kami mengerti fiqhul waqi'. Sedangkan para ulama memang mereka punya ilmu, alim, tapi sayang la ya'rifuna al-waqi'. Mereka tidak tahu situasi dan kondisi politik. Apa maksudnya? Maksudnya sama, kami lebih tahu dengan keadaan di sini, iya kan? Sama, setali tiga uang. Hizbi. Kata Syekh rahimahullah, Syekh Muqbil, hizbi. Yang namanya hizbi tetap hizbi. Ucapannya dibolak, dibalik, diganti dengan segala macam istilah. Intinya sama. Tujuan utamanya sama. Jauhkan masyarakat dari para ulama. Sekian bab, sekian hadis, sekian ayat dibawakan oleh Imam Bukhari dan selalu simpulkan hum ahlul ilmi, hum al-ulama, mereka para ulama. Dibawakan kemudian riwayat dalam bab ini, bab kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Qala haddatsana Utsman bin Mansur, qala haddatsana Abu Usamah, qala haddatsana al-A'mash, qala haddatsana Abu Salih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi SAW bersabda, yuja'u bi Nuhin yaumal qiyamah. Didatangkan Nabi Nuh alaihi salam pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hal ballaghta, apakah engkau telah menyampaikan? Qala na'am ya Rabb. Beliau menjawab, fayaqul, iya, aku sudah menyampaikan ya Rabb. Fatus'al ummatuhu, maka ditanya umatnya, hal ballaghakum, apakah dia telah menyampaikan pada kalian? Ternyata umatnya mengingkari. Umatnya menyatakan, ma ja'ana min nadir, tidak datang kepada kami pemberi peringatan. Fayaqul, maka dikatakan kepada Nuh alaihi salam, man syuhuduka, siapa saksi-saksimu? Fayaqul, maka dijawab oleh Nuh alaihi salam, saksi-saksiku adalah Muhammad wa ummatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saksinya adalah Nabi Muhammad dan umat Islam. Fayuja'u bikum, maka didatangkan kalian. Fatashhaduna thumma qara'a, maka kalian pun mempersaksikan tentang Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Qala adlan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dibacakan ayat tadi. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, agar kalian menjadi saksi-saksi pada manusia dan aku menjadi saksi atas kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihat hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan bahwa para anbiya ketika ditanya apakah sudah menyampaikan, dijawab sudah, sampaikan ya Rabb. Ditanya umatnya, siapa saksi-saksi kalian? Mereka menjawab, saksi adalah Muhammad wa ummatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib fayuja'u bikum, maka didatangkan kalian untuk mempersaksikan. Taib, kira-kira siapa yang bisa mempersaksikan tentang Nuh alaihi salam? Apakah juhala? Orang-orang bodoh, orang awam yang enggak tahu kisah Nuh alaihi salam, yang dia lebih tahu tentang kisah-kisah sinetron daripada kisah-kisah Nuh alaihi salam? Apa mereka yang jadikan saksi atau para ulama? Maka benar kata Imam Bukhari,
hum al-ulama. Dalam judul babnya sudah ada fikih beliau. Wa hum ahlul ilmi. Mereka adalah para ulama. Karena tidak mungkin akan mempersaksikan tentang Nuh dan umatnya. Bahkan gak kenal siapa Nuh. Bahkan gak tahu kisahnya bagaimana. Gak ngerti mereka orang-orang yang jahil. Orang-orang yang awam. Tetapi alim. Al-ulama mereka akan mempersaksikan dengan ilmu. Ikhwan ibn Dina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Ibnu Hajar. Makna ummatan wasata adalah ummah yang adil. Yang adil. Yang bijak. Kama taqaddama fi tafsir surat Al-Baqarah. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir surat Al-Baqarah, wa hasil ma fil ayah, dan hasil apa yang ada dalam ayat ini adalah imtinan bil hidayah wal adalah. Kesimpulan dari ayat ini merupakan atau adalah imtinan, pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, bagi umat terakhir ini dengan dua, hidayah wa adalah. Allah berikan bimbingan hidayah dan Allah berikan keadilan. Wa amma qawluhu wa ma amar ila akhirih famutabaqatuhu li haditsil bab khafiyah. Ada penucapan dalam judul babnya, wa ma amara nabi biluzumil jamaah, dan apa perintah Nabi tentang berpegang dengan jamaah. Kata Ibnu Hajar, kaitannya dengan masalah ini agak samar. Apa kaitannya dengan masalah ini? Wa ka'annahu min jihatis sifah. Sepertinya kata Ibnu Hajar, yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah dari sisi sifat yang disebutkan tadi, yaitu sifat keadilan pada umat ini. Lima kana ta'ammul jami', karena itu mencakup seluruhnya. Zahir al-khitab wa asyara ila annahu min al-'am alladhi urida bihi al-khas. Maka maknanya adalah 'am tetapi yang dimaukan khusus. Umat ini 'am kan? Semuanya kena, termasuk kamu dan saya, dan termasuk orang awam, termasuk juhala. Tetapi urida bihil khas. Tetapi yang dimaukan adalah khusus ulamanya. Khusus ulama kalian. Alim-alimnya. Dan itu akan diketahui dengan secara otomatis. Karena gak akan bisa mempersaksikan mereka-mereka yang tidak alim. Maka itulah al-jamaah. Yaitu al-ulama. Sehingga ada kemestian kita untuk berpegang dengan para ulama. Lianna ahlal jahli laisu udulan, karena orang-orang bodoh tidak adil dalam bersaksi. Wa kadzalika ahlul bid'ah, demikian pula ahlul bid'ah tidak adil dalam bersaksi. Fa'urifa anna al-murad bil wasf al-madhkur ahlus sunnah wal jamaah. Maka tidak ragu lagi bahwa yang dimaksud dalam hadis ini didatangkan kalian umat ini adalah umat Islam yang masih di atas sunnah, alim, bukan ahlul bid'ah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wahum ahlul ilmi syar'i, dan mereka adalah ahlul ilm syar'i. Qala Imam Ibn Battah rahimahullah, ini al-Ukbari, qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Amr al-Bukhturi al-Razzaz, qala haddatsana Ahmad ibn Abd al-Jabbar al-Ataridi, قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن سعد ابن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. Dalam riwayat Imam Ibn Battah disebutkan dengan sanadnya dengan lafaz yang sedikit berbeda. Lafaznya akan tetap satu kelompok dari umatku tegak di atas agama. Tegak di atas agama ilman wa amalan, secara ilmu dan amal. Karena hanya ilmu saja bukan tegak agama. Kalau tegakkan tidak sesuai dengan ilmu juga bukan menegakkan agama. Berarti yang namanya menegakkan agama adalah ilman wa amalan. Azizatan, dalam keadaan mulia, menang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Warawa aydan bisanadihi, kemudian Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanadnya dari Wahab ibn Munabbih. Beliau berkata, yakni al-faqih, al-afif, al-zahid, al-mutamassik bis-sunnah, ulaika atba'ul anbiya fi kulli zaman.
yaitu seorang yang faqih, ahli fiqh, seorang yang afif, menjaga diri dari dosa-dosa, az-zahid, yang zuhud, tidak mementingkan dunia tapi mementingkan akhirat, al-mutamassik bis sunnah, yang berpegang dengan sunnah. Ulaik, merekalah atba'ul anbiya, merekalah para pengikut para nabi, merekalah atba' para nabi, pengikut-pengikut para nabi. Rahimahullah. Lihat beliau Wahab bin Munabbih juga menyatakan hum ahlul ilmi, seperti yang diucapkan para ulama yang lain. Hum ahlul ilmi. Siapa Taifatul Mansurah? Taifatul Mansurah hum ahlul ilmi. Apa kata Wahab bin Munabbih? Taifatul Mansurah adalah al-faqih, al-afif, al-zahid. Yang faqih, yang ahli fiqh, yang afif, yang menjaga dirinya dari dosa-dosa, yang berhati-hati, yang mutamassik bis sunnah, yang berpegang dengan sunnah. Ulaika atba'ul anbiya, mereka lah para pengikut para nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam. Wa rawa bi sanadihi, masih ditambah lagi oleh Ibnu Battah riwayatnya dengan sanadnya kepada ulama yang lain, yaitu Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah. Qala afdhalun nas, sebaik-baik manusia, manzilatan yaumil qiyamah, sebaik-baik manusia kedudukannya nanti pada hari kiamat, man kana bainahu wa baina khalqih, yakni Rasul wal ulama. Kata beliau, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, bahwa afdhalun nas, sebaik-baik manusia adalah yang merupakan perantara antara Allah dengan hambanya. Manhum? Para anbiya dan para ulama. yakni yang membacakan ayat Allah kepada manusia, yang mengajarkannya, yang membimbing umat dengan ucapan Allah, yang menasihati umat dengan ucapan Rasul, yang menasihati kaum muslimin, manusia secara umum dengan dalil-dalil dari Quran wa Sunnah. Manhum? Siapa mereka? Para ulama. Maka mereka perantara antara Allah dengan mereka. Allah menghendaki sesuatu dalam Quran disampaikan oleh para ulama. Allah menginginkan sesuatu hukum dalam Al-Quran diterangkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala menasihati, memperingatkan, mengancam dalam Quran disampaikan oleh para ulama. Maka manhum bainallahu wa bainan nas, bainallahu wa bainal ibadah, ar-rasul wal ulama. Para rasul dan para ulama. Dan mereka adalah afdhalun nas, sebaik-baik manusia adalah yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, bukan perantara dalam doa. Bukan perantara dalam meminta. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan si fulan. Bukan itu. Itu adalah perkara bid'ah muhdatsah yang jatuh ke dalam kesyirikan. Tetapi yang dimaksud adalah yang menyampaikan dari Allah. Siapa yang menyampaikan dari Allah kepada masyarakat, kepada manusia, kepada para hamba? Para ulama. Maka mereka lah afdalun nas. Wa rawa aydan, dan Ibnu Battah masih meriwayatkan lagi dengan sanadnya juga kepada Salamah ibn Sa'id. Qala kana yuqal, bahwasanya dikatakan al-ulama surujul azminah. Para ulama itu merupakan pelita-pelita zaman. Zaman tidak ada para ulama, gelap. Ada pelita-pelitanya padam, tidak ada. Atau negeri tanpa para ulama suram. Butuh penerangan. Kalau dikatakan di sini surujul anbiya. Fa kullu alimin misbahu zamanih, maka setiap ulama merupakan pelita di zamannya. Yastadhi'u ahla asrih, yang memberikan cahaya, dan manusia penduduk di zamannya mendapatkan penerangan dari ulama tersebut. Qala wa kana yuqal al-ulama tansakh makaid syaitan, maka dikatakan bahwasanya para ulama membatalkan tipu daya syaitan. Syaitan memiliki tipu daya. Dan tipu dayanya sangat mengerikan dalam artian menipu. Yang Allah katakan zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata yang dirangkai dan menipu. Itu syaitan memiliki makaid, tipu daya, kalimat-kalimat yang merupakan tipuan-tipuan yang tanpa ilmu, tanpa bimbingan dari Allah melalui para ulama,
niscaya manusia akan tertipu semuanya. Walaula fadlullahi wa rahmatuh lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan fadilahnya, kalian akan mengikuti syaitan. Iya, kalau dibandingkan dengan apa yang ada pada ilmu din, kalau Allah, kalau Rasul, maka inna kaida syaitan kana dha'ifa. Buat tipu daya syaitan itu lemah. Enggak ada apa-apanya. Tetapi khonibina azakumullah bagi awam nas yang enggak mengerti ilmu, bagi orang-orang yang sama sekali enggak paham tentang agama, ditipu dengan satu tipuan terbawa. Dengan dua tipuan terbawa. Tipuan-tipuan yang mengerikan. Di luarnya kelihatan hak, di dalamnya kebatilan. Tetapi dengan adanya para ulama biidnillahi ta'ala membongkar, melepas tipu daya tadi. Lihat dalamnya. Ini tipuan, jangan percaya kalian. Tadinya iya ya, benar ya, iya ya, benar. Ketika datang kepada para ulama, siapa bilang? Nggak ada riwayatnya, nggak ada hadisnya. Dan itu ucapan dhaif, lemah riwayatnya, palsu hadisnya. Selesai, runtuh tipu daya syaitan tadi. Sehingga jangan berjalan sendiri. Berjalan bersama al-jamaah, yaitu para ulama. Berjalan bersama pelita-pelita agar kita melihat terang, jelas mana hak, mana batil, mana hizbiyah, mana bid'ah, mana mubtadi', mana ahli sunnah, mana salafi, mana sururi. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian-kajian berikutnya. Ba'da dhuhur bi'idznillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.